kehidupan sampun mulai urip malih keranten corona ini sudah lumayan ya. Dah mboten sak dibanter-banterno mikir iki nggih ndak muni nginging nggih pun biasa mawon pun cilik kaya wau. Nah krungu mboten niki era pandemi, era corona ini sebenarnya adalah era yang wis kedaluwarsa. Jadi corona itu termasuk situasinya udah kedaluwarsa, Bu. Jadi jangan terlalu menyalahkan corona dan jangan terlalu mengutuk corona, dilewati aja. Sebab corona itu penyakit kedaluwarsa. Karena corona itu mintanya social distansi. Sementara social distansi itu kan mimpi kita tahun 90-an kan. Kita itu mimpi social distansi. Kita itu selalu mimpi bahwa di rumah saja tidur bisa ketemu teman. Itu tahun 90-an. Sebelum corona 10 tahun yang lalu mimpi itu sudah diwujudkan dengan Facebook, dengan WhatsApp. Jadi kalau corona melarang kita ketemu sudah tidak masalah semenjak 10 tahun yang lalu. Jadi sudah bukan sesuatu yang aneh. Kita akan membayangkan tahun 90-an tidur bisa baca berita. Nah 10 tahun yang lalu sebelum ada corona kita sudah difasilitasi oleh internet. Jadi sudah nggak kemana-mana bisa baca berita. Artinya kalau kemudian corona menghalangi kita baca berita, sudah nggak ada masalah, wong internet sudah hadir di halaman kita. Dulu kita membayangkan tanpa kemana-mana bisa ketemu orang yang kita cintai. Karena dulu kalau pengen ketemu pacarnya harus berhadapan dengan calon mertua di depan pintu dengan galak. 10 tahun yang lalu teknologi sudah memfasilitasi pertemuan tanpa harus melewati pintu. Namanya video call. Jadi semua sebenarnya kalau corona itu minta social distansi, manusia itu sudah tersosial distansi semenjak mungkin 10 tahun yang lalu. Orang kemana-mana udah nggak harus lagi turun ke jalan minta alamat. 10 tahun yang lalu sudah ada Google Map. Jadi sesungguhnya corona ini adalah ya finishing touch saja, sentuhan akhir dari kehidupan milenial. Jadi corona itu biasa aja. Saya tetap bisa ngaji dengan ribuan orang pakai Zoom. Padahal dulu yang bisa begitu hanya para wali. Sekarang yang penting punya kuota bisa Zoom. Jadi biasa aja. Tapi corona ini menjadi fenomena dunia karena mengancamnya nyawa, itu aja intinya. Jadi makanya seluruh dunia reses itu karena corona itu mbadok wong ngono lho. Tapi kehidupan sudah terfasilitasi semua. Tanpa orang harus ketemu, orang harus social distansi, semua sudah difasilitasi oleh teknologi semenjak 10 tahun yang lalu sebelum ada corona. Jadi corona itu nggak ada urusannya dengan krisis, nggak ada. Corona itu nggak ada urusannya dengan runtuhnya ekonomi, nggak ada hubungannya sama sekali. Runtuhnya ekonomi terjadi bukan karena corona, karena ketidaksiapan orang-orang yang konvensional berhadapan dengan era digital, itu aja. Makanya ekonomi yang bersandar kepada sistem milenial sekarang jaya, tapi yang masih menggunakan sistem konvensional matilah. Kita ini sebagian besar masih konvensional, makanya kita termasuk kena dampak. Bagi yang tidak konvensional nggak ada masalah. Bluebird konvensional ya kalah sama Gojek. Saham-saham perusahaan konvensional kalah sama perusahaan digital. Jadi tidak ada apa-apa sebenarnya. Krisis itu terjadi bukan karena corona, karena orang tidak siap beralih dari hal yang konvensional kepada yang digital.
Yang konvensional kayak Pak Pos mati karena tidak ada lagi orang kirim surat cinta, nggak ada. Perangko nggak ada, nggak laku, habis. Filateli mati. Tapi pengirim gambar digital kayanya luar biasa. Jadi kita ini sebenarnya bukan karena corona keruntuhan ini, itu karena kita tidak siap menghadapi perubahan dunia yang beralih dari konvensional ke sistem digital. Nah, sementara konvensional pasti dihajar oleh milenial, sebab milenial killing everything, membunuh segalanya. Itu tok sebenarnya. Coba kalau kita punya perusahaan-perusahaan yang seiring sejalan dengan era-era milenial, pasti sukses. Bukalapak bisa menghabisi perusahaan konvensional. Bahkan di bursa saham bisa mengalahkan sahamnya Gudang Garam sama Jarum, padahal dia cuma modal 10 laptop. Ini penjenengan punya toko di pinggir jalan, ya pasti mati diajar sama bisnis online. Karena mall-mall besar ya mati diajar bisnis online. Keluarnya Shopee, keluarnya macam-macam, habis. Iya, sampean punya toko kok masih memajang barang menunggu pelanggan, mati sampean. Serahkan kepada dunia digital. Nah, itulah jadi corona ini sebenarnya datangnya terlambat. Karena kalau hanya minta social distansi semenjak 10 tahun yang lalu sebelum ada corona, manusia sudah tersosial distansi oleh teknologi. Minta maaf sama kiai semenjak 10 tahun yang lalu udah nggak datang ke kiai, cuman kirim gambar gini itu sudah lama. Ini nggak usah pusing, jin yang pensiun aja nggak pusing. Lo jin-jin itu kan juga karena teknologi kan mati cukup lama. Jin yang bagian ngangkat berat kan sudah pensiun semenjak munculnya bulldozer, ada pensiun. Pring petuk itu kan udah pensiun lama kan semenjak munculnya era transfer. Orang belum berbicara tentang sesuatu perusahaan sudah selesai karena urusannya udah ditransfer, udah. Apalagi kalau dibarengi dengan perempuan cantik udah lewat fase itu. Iya. Jin bagian sunamata kaji hajiku jaran goyang tak goyang-goyang itu udah pensiun lama dia. Semenjak orang datang dengan Honda Jazz sudah I love you. Jadi ini sebenarnya fenomena yang biasa-biasa aja, cuman karena corona itu mangan wong akhirnya kemudian fenomena ini terjadi. Makanya sudahlah kita nikmati bahwa daripada jadi umatnya Nabi Nuh, mau kemana sampean direndam pakai air itu, lari kemana? Ini kan cuma minta cuci tangan sama pakai masker gitu, biasa. Ibu-ibu dari dulu sudah pakai masker, kalau pakai motor ditutup begini. Iya kan, kemana-mana cuci tangan sebelum 5 menit cuci tangan itu kan udah lama. Daripada umatnya Nabi Lot mau kemana? Dilempari batu dari langit itu nggak bisa kemana-mana. Umatnya Nabi Musa diajar belalang sama kutu tumon itu, nggak bisa kemana-mana. Umatnya Nabi Isa diajar lepra sama kemana-mana. Umat Nabi ini paling enteng corona gitu. Itu dan itu biasa aja. Jadi kita nikmati aja. Ada vaksin ya divaksin, disuruh cuci tangan ya cuci tangan, disuruh jangan berkerumun ya pakai Zoom. Ini mungkin pesertanya lebih banyak daripada pengajian konvensional. Kalau ngumpul satu lapangan paling 1.000, 2.000, 5.000, tapi siang hari ini bisa puluhan ribu, bahkan bisa direview berhari-hari, bisa ditonton sampai 100 tahun ke depan. Itu lebih banyak penontonnya. Makanya K-pop itu semakin kaya di zaman corona. Musik-musik K-pop, BTS itu lebih kaya daripada konser indoor kayak biasanya yang 10.000. 10.000 berapa tiketnya? Begitu konser virtual daring, dia bisa konser dengan pengunjung di atas 100 juta orang sekali konser. Cuman dari dalam kamar, nggak butuh lapangan, nggak butuh pengamanan, konser dari dalam kamar virtual 100 juta orang. Kalau tiketnya adalah 10.000 udah berapa ratus miliar gitu. Daripada yang 10 juta orang gitu. Ternyata kekayaan sepak bola yang kemarin terjadi di Eropa daripada kekayaan saat
saat luring, saat sepak bola manual itu, ternyata tiketnya lebih banyak didapatkan ketika sistem pandemi. Kita aja yang nggak bisa ngikuti, kita aja yang masih bertele-tele terjebak dengan kerinduan konvensional. Udah telat kita, kursusan udah habis diajar sama tutorial YouTube itu udah habis, Primagama habis diajar sama ruang guru, besok kiai juga istirahat karena kiainya ngajinya daring, udah biasa. Zaman ini berubah kok. Polisi nggak usah khawatir, Polantas itu nggak lama lagi habis nanti, karena perempatan cukup ditunggu sama CCTV, nggak habis. Jadi jangan usah marah-marah, biasa aja kiai ya. Kita biasa aja, kita sih biasa aja. Kita ngaji terus di rumah sambil duduk gini, assalamualaikum sambil ngantuk-ngantuk. Loh, ini kehidupan, jadi nggak perlu mengutuk siapapun. Apakah kemudian kalau corona nggak ada kemudian kita menjadi lebih kaya? Nggak tentu. Kiai duduk di rumah dalam sistem pandemi, tamunya tambah lebih banyak karena semua orang mengkhawatirkan keselamatan kiainya. Jadi ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa telur, ada yang bawa apa. Nah ini sama. Begitu juga kehidupan pasti mengalami perubahan. Makanya peristiwa-peristiwa seperti ini akan menjadi jawaban. Sesungguhnya kita memaknai kelahiran Rasulullah itu seperti apa sih yang mau kita bayangkan? Kita bayangin maulid Nabi yang konvensional, atau membayangkan maulidin Nabi yang menjadi bagian dari gerakan kaum muslimin menuju perubahan dunia, atau yang itu? Kalau yang konvensional ya sudah, tumpengnya diakei, udah. Kalau maulidan tumpengnya yang banyak, makanannya yang banyak, sudah, itu konvensional. Sebagaimana peringatan-peringatan yang lain. Karena para sahabat ketika Rasulullah itu puasa untuk memperingati kelahirannya, sahabat itu selalu memberikan masakan yang enak-enak untuk buka Rasulullah. Ada yang masak ini, masak itu, masak macam-macam. Nanti sore-sore dibawa ke tempat Rasulullah. Semua sahabat paling kemudian bergurau, kira-kira makanan siapa yang akan diambil oleh sahabat ya, oleh Rasulullah. Kira-kira makanan siapa? Pasti punya aku, lawung punya aku tahu campur kok. Pasti punya aku mie ayam. Oh, pasti punya aku kikil, pasti gitu. Pada akhirnya semua diambil Rasulullah satu-satu. Allahumma barik lana fima rozaqtana, diambil. Nah, Allahumma barik lananya Rasulullah itulah yang ditunggu oleh para sahabat. Karena doa barokah yang diberikan oleh Rasulullah kepada para makanan ini, makanan-makanan itu mengupgrade makanan menjadi makanan yang barokah. Nah, makanan itu kalau barokah dimakan jadi daging barokah. Lah daging itu kalau barokah itu menjadi daging yang nggak akan dibakar oleh api neraka. Makanya hubungannya barik lana itu dengan wakina ada benar. Nah, doa barokah inilah yang diharapkan oleh para sahabat. Nanti sisanya dibawa pulang untuk diberikan kepada keluarga yang di rumah, yang oleh orang Jawa disebut berkat. Itu lah, itu terserah, itu diulang terus ya nggak apa-apa. Setiap ada mulutan itu harus ada. Karena itu yang konvensional pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, paling pertanyaannya, apakah makanan didoakan terus berubah menjadi makanan barokah? Ya iya, jangankan makanan itu bisa nyimpen doa. Jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara, besi bisa nyimpen gambar. Nah, itulah makanya orang-orang dulu selalu menginginkan barokah yang ada di dalam makanan dengan didoakan Allahumma barik. Nah, paling orang sekarang, lo itu kan makanannya sendiri lah ya, walaupun makanannya sendiri kalau sudah didoakan jadi makanan barokah. Seperti laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ketika datang ke KUA ya bajunya ya itu, warnanya ya itu, tapi ketika sudah di dalam KUA terus didoakan qabiltu nikahah, terus barokallahu laka wa baraka alaika, ketika keluar dari KUA ya barangnya masih sama, belum berubah. Celananya ya masih itu, andeng-andengnya ya belum berubah, tapi kedudukan dan nilainya berubah. Bukan lagi laki-laki dan perempuan, tapi suami istri, jiwit ganjaran, depuk bokonge
barokah, nyopot katoke barokah lho, itu kan perubahan nilai. Nah itulah makanya kemudian akhirnya kita melakukan itu terus itu. Akhirnya setiap mulutan kita bikin makanan-makanan barokah yang enak-enak. Biar nanti apa kalau setelah didoakan doa barokah kita makan lagi makanan itu enak. Lah sekarang orang tidak paham itu, makanya ketika bikin berkat yang nggak enak, nasinya garing, minyak keriting, tempenya penguk gitu. Akhirnya habis didoakan doa barokah ketika dimakan ya nggak enak. Akhirnya dibawa pulang dikasih ayam, akhirnya ayamnya jadi ayam barokah. Duh, itu konvensional. Makanya dari dulu orang Turki kalau sudah mulutan ya makanan seluruh lapangan Istanbul keluar. Di Brunei juga sama, di seluruh negara Timur Tengah sama. Hanya pernah di Arab itu masalah, di Makkah Madinah masalah. Karena setiap orang mulutan teringat pada Rasulullah yang cucunya dibunuh oleh Yazid bin Iyalah, akhirnya orang mikir Yazid itu hanya memang kurang ajar bunuh cucu Rasul. Akhirnya teringat kampung halamannya Yazid itu Najd. Akhirnya bahas orang Najd, sementara penguasa Haromen, penguasa Saudi itu orang Najd. Daripada bahas Najd tambah ruwet. Akhirnya kemudian Maulid Nabi di sana dilarang oleh pemerintah karena secara politik berbahaya, karena membicarakan asal usul Ibnu Saud. Itu aja lah, makanya di dunia bergerak kan gitu. Akhirnya di sini di mana-mana ya makanan. Nah kalau sudah makanan itu keluar, sistem sosial sebenarnya juga bergerak, nilai ekonomi bergerak karena langsung besek laku, ikan ayam ingkung laku, sound system laku, terop laku. Apalagi kalau memanggil sholawatan Habib Syekh, bendera laku, odong-odong laku, gagang pancing gini-gini laku, semua laku, bakul poster laku. Apalagi kalau mengingat kemudian dengan maulid itu nggak mungkin tanpa peran para ulama. Ziarah ke makam para ulama, ziarah makam ulama, ingat wali, begitu ziarah wali, bis laku, ya perusahaan-perusahaan bis laku, roda ekonomi berjalan. Orang jualan nasi di makam para wali laku, jual tasbih di makam wali laku. Akhirnya kemudian orang nyopet juga di makamnya wali. Wih, negara membutuhkan ini. Makanya akhirnya kemudian seluruh nilai agama yang ada di Indonesia itu mampu menggerakkan roda ekonomi dan sebuah sistem sosial itu dari pola pemahaman bagaimana menjalankan maulid Nabi secara konvensional. Kan itu monggo penjenengan milih yang itu ya, silahkan di kampung-kampung Bu Wali, kan itu di kampung-kampung. Makanya kalau mulutan ya di kampung-kampung ya harus ada makanannya, karena orang kampung butuh makanan barokah. Lah ibu-ibu ini terutama paling bisa, yang konvensional itu harus terus ada, jangan sampai lupa. Itu roda ekonomi jalan, gagang pancing aja bisa laku untuk gini-gini, besek laku, pasar bergerak, roda ekonomi bergerak. Tidak ada lagi ya khuddu ala ta'amil miskin, bergerak, nggak perlu masak setiap hari, yang penting datang ke mulutan makan, udah dapat berkat. Nah perspektif itu juga harus diimbangi bahwa kaum muslimin juga mengalami pergerakan, perubahan sistem kebudayaan, perubahan sistem sosiologi, dan perubahan sistem terjadi perubahan, terjadi pergeseran. Kalau mengingat kelahiran Nabi ya di Mekah, Nabi lahir di Mekah. Nabi lahir di Mekah, kalau dari proses kelahirannya kita bisa baca dalam sejarah-sejarah itu. Tapi bahwa ada sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Nabi diutus di Makkah. Satu, Nabi diutus di Makkah itu tantangannya nggak main-main. Jadi Nabi ketika diutus di Mekah itu tantangannya nggak main-main. Satu, orang Mekah itu nggak ngerti Nabi, orang Arab itu nggak ngerti Nabi. Karena apa? Arab itu penyembah berhala.
Yang ngerti Nabi itu adalah orang yang beragama, yang punya kitab suci. Lah, pemegang kitab suci itu ada di Filistin sama di Madinah. Jadi saya ngerti Nabi itu wong Yahudi Nasrani, panggonane di Madinah sama di Palestina, di Mekah nggak ngerti Nabi. Orang Mekah itu ngertine yo penyair, terus dukun, kahin, terus orang kaya gitu, agnia, itu aja ngertinya, nggak ngerti Nabi. Jadi sampean jangan bayangkan terus Nabi ketika diutus di Mekah terus orang Mekah bisa nerima, engkau Nabi, nggak ngerti. Makanya ketika Nabi mengaku Nabi itu apa? Sama dengan orang sini. Saya kesini tenang aja, walaupun datang terlambat atau nggak ada masalah. Wong orang Mojokerto ngerti kiai, karena sudah diajarkan oleh para pendahulu tentang konsep dan sosok kiai. Tapi bagi orang Irian di pedalaman, ketika saya datang mereka nggak ngerti konsep kiai. Nggak mungkin saya marah ketika mereka nggak kenal kalau saya kiai. Paling kalau sampai sana saya dikira tim pemburu babi. Jadi nggak ngerti kiai itu apa, itu nggak tahu orang sana. Nabi itu nggak ngerti. Makanya ketika Nabi mengaku sebagai Nabi, ya orang Arab apa Nabi? Nggak ngerti Nabi. Makanya ketika Nabi dilawan ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Belum lagi masalah yang akan disampaikan oleh Nabi. Ini masalah yang cukup serius bagi orang Arab. Karena secara sosiologi dan antropologi nggak cocok. Nabi diajarkan untuk mengajarkan Tuhan yang satu. Bagi orang Arab Tuhan satu itu tidak mudah dipahami, karena orang Arab itu ngertinya Tuhannya banyak. Diajarkan Tuhan yang tidak kelihatan. Bagi orang Arab susah memahami, karena ribuan tahun orang Arab itu bertuhan dengan ada wujudnya. Akhirnya jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya ya ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka. Ya udahlah, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau kau nggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Jadi tidak mudah. Sholat, apakah mudah? Nggak mudah. Beribadah yang biasanya di depan ada bentuknya, tiba-tiba sholat nggak ada apa-apa, ya susah. Apalagi ketika sebelum sholat disuruh toharo. Toharo nggak mudah bagi orang Arab, karena toharo itu pakai air. Sementara air di Arab itu susah. Kalau orang toharo disuruh di Mojokerto gampang, nyemplung kali di situ banyak sak mono akeh. Di Arab air itu minum aja susah. Tiba-tiba toharo pakai air, apalagi kalau disuruh jinabat, minum aja susah, disuruh mandi pakai air. Padahal orang Arab itu jinabatnya semalam bisa 8 kali. Nah kalau orang Mojokerto kan sebulan kadang sekali, itu pun setengahnya cuma. Loh, tidak mudah. Islam itu tidak mudah. Rasulullah ini sosok yang luar biasa, karena dihadapkan kepada situasi sosial di mana tidak cocok dengan apa yang akan diajarkan. Sudah tahu di sana makanan itu susah. Makanan itu susahnya luar biasa, harus berburu, harus mengejar. Tiba-tiba disuruh sedekah, disuruh zakat. Kalau di sini suruh zakat gampang, makanan di sini banyaknya luar biasa, tinggal pilih, tinggal ambil apa, mau gimbili, mau suwek, mau nasi, mau jagung, mau porang, mau tales, banyak. Di sini kan serba beraneka macam. Bahkan hantu terbanyak juga di sini. Orang Arab cuman jin, orang Eropa ghost, orang Afrika voodoo. Orang sini hitung nggak kuat kita ngitung. Mulai dari genderuwo, wewe gombel, sundel bolong, gundul pringis, kuntilanak, kolor hijau. Loh, artinya ini nih banyak. Udah tahu di Arab itu panasnya luar biasa, itu disuruh puasa coba. Nggak boleh makan, nggak boleh minum seharian, padahal panasnya kayak begitu. Kalau puasa di sini gampang, sembunyi di bawah pohon jambu, udah selesai, udah nyemplung kali, penak sana, lari kemana-mana padang pasir. Disuruh haji, sudah tahu panas, kepalanya suruh buka pas ihram. Apa nggak panas itu? Apalagi kalau lagi tawaf, yang perempuan suruh buka mukanya, yang laki-laki pakaiannya tidak boleh berjahit.
Padahal di sana syahwat itu tingginya luar biasa. Jangankan lihat muka, lihat kencet ini aja sudah tuing gitu. Nah ya. Tapi yang perempuan tidak boleh pakai baju mukanya, yang laki-laki tidak boleh pakai berjahit. Lah itu kalau mau ndaplek kan tinggal wes gitu aja. Loh, tapi itu berhasil, gitu loh. Itu berhasil, Rasulullah berhasil. Maka dari sisi itu orang nggak ada yang berani meletakkan Rasulullah itu dalam tokoh yang di bawah tokoh pertama di seluruh muka bumi. Nggak ada yang berani. Wong situasinya itu kebalik kok, terjadi diferensiasi yang luar biasa, kan gitu. Coba, ayo, 300 orang suruh berangkat ngadepi orang 7.000, tapi mau berangkat, itu kan sudah pasti mati secara teori. Wong cuma 300, tapi yuk berangkat. Jadi Rasulullah ini mampu mengajarkan sesuatu yang orang nggak bisa, kita nggak nyampe di akal kita menelaah itu. Saking kuatnya pribadi Rasulullah. Kuatnya luar biasa. Nah itu. Lah akhirnya kemudian padang pasir yang begitu gersang bisa diajarkan menjadi orang beradab. Nah setelah di situ berhasil, maka ketika Islam keluar, ini kan Rasulullah selesai di 22 tahun ini. Itu kan seolah-olah bahwa dunia itu isinya cuma di situ. Bahwa ketika di situ selesai terus dunia selesai. Enggak. Ketika di situ Rasulullah menyelesaikan, dunia yang lain juga sedang membangun peradabannya masing-masing. Jadi ketika dikatakan oleh Allah dalam satu firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, itu adalah tantangan terbesar Rasulullah. Ketika siklus manusia sudah menjadi siklus alam. Kalau jadi Nabi Adam itu kan masih siklusnya masih keluarga. Jadi Nabi Nuh masih suku. Jadi Nabi Ibrahim baru Filistin sama Mesir. Jadi Nabi Musa baru Filistin, Mesir. Tapi jadi Nabi Muhammad itu ketika dunia sudah penuh, bahkan Nusantara sudah membangun peradabannya. Nusantara sudah menjadi sebuah kawasan yang cukup maju. Cina sudah menjadi kawasan yang cukup maju. Parsi sudah membangun peradaban dengan sangat maju. Romawi sudah sangat maju. Jadi ketika Rasulullah jadi nabi itu, dunia tidak kemudian dalam kondisi antah berantah itu, tapi dunia sudah sangat maju. Nah pada titik berikutnya pasca Rasulullah, Islam harus bernegosiasi dengan peradaban yang sudah sangat sama-sama maju. Harus bernegosiasi, nggak main-main. Makanya bahwa kemudian sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah ini menjadi ibrah. Berikutnya bagaimana menegosiasi sistem sosial budaya di semua tempat yang tadi disebutkan sebagai rahmatal lil alamin. Makanya nah ini yang kadang orang enggan menelaah yang ini. Makanya tiba-tiba kemudian selalu kita kembali pada Quran Sunnah, kita kembali pada Quran Sunnah. Lah nek padha-padha ngono ya dadi ya urip zaman Kanjeng Nabi ketika hidup bersama para sahabat di sana. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi ujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Itu hidup di zaman itu. Makanya sekarang kondisi kaum muslimin sering rumit itu karena apa? Tiba-tiba kemudian orang pengen melompat kembali kepada sebuah sistem yang ada di zaman Rasulullah. Orang lupa bahwa setelah Rasulullah, Islam sudah bergerak ke semua lini, bernegosiasi dengan budaya setempat, bernegosiasi dengan teritori setempat, bahkan bernegosiasi dengan sistem teologi setempat. Nah itu yang kadang nggak dipikirin. Kita sudah bernegosiasi. Jadi setelah Rasulullah digeser, kemudian jalurnya ada yang paling kuat namanya Parsi. Ini langsung dipimpin oleh Sayyidina Ali. Akhirnya karena kelakuannya baik, Sayyidina Ali putranya diambil menantu Raja Parsi namanya Rustum. Oleh Rustum Sayyidina Husain diambil menantu. Akhirnya Raja Parsi masuk Islam. Orang Parsi sebelumnya beragama Majusi, penyembah api atau Zoroaster.
Kalau orang sekarang menyebutnya Zoroaster, dulu sebutnya Majusi, bahasa Al-Quran. Penyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi. Bangunan tinggi itu disebut manaro. Maka begitu masuk Islam mereka apinya dihilangkan, manaronya ditaruh di depan masjid. Nah, yang akhirnya kemudian masjid orang Parsi punya manaro. Seluruh dunia melihat manaro kok bagus kalau ditaruh di depan masjid, maka itu menjadi tren dunia Islam membangun manaro. Sampai Mojokerto namanya menoro. Lu kan ini kan udah bernegosiasi. Terus di situ kemudian bergeser karena terjadi konflik politik antara Ahlul Bait sama Bani Umayyah. Akhirnya tukaran. Lah akhirnya kemudian Indonesia dapat barokahnya orang tukaran. Karena Sayyidina Ali dan Muawiyah terjadi konflik politik, keluarga Sayyidina Ali dan putra Muawiyah terjadi konflik, terjadilah perang. Karena perang akhirnya kemudian cucu Rasulullah terbunuh namanya Sayyidina Husain. Itu peristiwanya terjadi di Karbala bulan Asyura. Maka kemudian peristiwa itu masih dikenang oleh orang Indonesia dengan menyebut bulan Suro. Kalau Asyura kepanjangan karena itu bulan duka, maka kemudian di bulan Suro orang Indonesia tidak mantu karena menghormati itu bulan duka. Maka kemudian karena waktu itu banyak yang terbunuh para yatim, akhirnya kemudian bulan Suro biasanya santunan anak yatim, bubur darah dan darah yang tumpah diperingati dengan bubur merah putih. Lah itu bagi yang mengingat sejarah itu memberlakukan itu, tapi bagi yang melupakan sejarah itu malah menganggap itu musyrik dan bid'ah, bahkan mengatakan Nyi Roro Kidul mantu. Lah ini kadang yang karena nggak paham dengan sistem sosiologi yang berjalan, gitu lah. Nah akhirnya bergeser dari peristiwa itu, geser kemudian keluar dari jazirah. Putra Sayyidina Husain namanya Sayyid Ali Zainal Abidin menggeser keluar. Punya anak namanya Sayyid Bakir digeser keluar. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq geser keluar. Situasi tambah sulit. Maka kemudian lahir sholawat asghil wa asghilidz dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salihmin. Terus tambah bergeser lagi semakin jauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir punya anak Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh. Nah Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir inilah yang mengeluarkan generasi Alawiyin, Asegab, Sakron, terus Al-Atos. Ini dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah dari sini lahir kemudian Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tambah jauh, punya anak Sayyid Alwi lagi, punya anak Sayyid Ali Kholek Kosam, punya anak Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, tambah jauh, punya anak Sayyid Abdul Malik. Lah itu sampai Mongolia sini. Lah di Mongolia punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin, dipanggil oleh Raja Campa karena konflik dengan keluarga Annam, konflik Hindu Buddha, rukun oleh Sayyid Ahmad Jalaluddin, akhirnya dinikahkan dengan putri Raja Campa. Dari situlah gelar Raden itu keluar. Nah dari situ kemudian lahir keturunannya namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk tanah Jawa dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Dulu apa? Nah Syekh Jumadil Kubro ketika turun ke sini kuat-kuatnya Mojopahit. Lah itu loh, nah di sini nih. Jenenge bumi Mojopahit itu ya di sini nih. Jadi kita tidak main-main. Dulu para wali itu negosiasi dengan para raja di sini. Ketika dinegosiasi, ketika para wali ini ada yang para ulama ada yang jadi pedagang sebelumnya. Orang Majapahit dinegosiasi sama pedagang, ya nggak mau. Apalagi pedagang kok ngomong agama. Orang Hindu mau telek itu gak jarene gitu, kok basa sini gitu ya. Wis ora opong pedagang kok ngomong agama. Karena di dalam konsepsi orang Hindu pedagang itu sudra tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh para saudagar itu tidak masuk bagi ranah kaum Hindu, karena orang Hindu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Nah di bawah Brahmana ada kesatria, para raja, itu juga nggak boleh ngomong agama. Kesatria di bawahnya ada namanya Wisya, para pegawai nggak boleh ngomong agama. Lah di bawahnya itu sudra,
Pedagang, petani sekaya apapun sudah dia nggak boleh ngomong agama, apalagi di bawahnya ada paria, pengemis, di bawah paria ada kuca, tukang ngentit itu, ya tukang ngambil bansos lah itu kuca itu. Nah di bawahnya itu ada namanya mleka, mleka itu maling, tapi kalau ketahuan lari. Nah di bawahnya lagi kasta terendah itu candala, itu begal. Karena kalau mencuri ketahuan berani, nah itu candala. Kalau lahir kembali tadi tikus itu. Ibaratnya gitu. Nah, ini tidak bisa. Makanya yang bisa ngimbangi para brahmana ini adalah para wali. Jadi kenapa kemudian penyebar Islam di Indonesia itu wali? Yang ke Eropa itu panglima perang Tariq bin Ziyad. Beberapa ke daerah itu adalah panglima. Kenapa yang masuk ke sini para wali? Ya karena yang bisa mengimbangi brahmana itu wali. Kalau di sini didatangkan yang menyebarkan Islam panglima perang, sekuat apa pasukan kaum muslimin waktu itu mau ngadepi Majapahit? Wong Majapahit itu penakluk 2/3 dunia. Siapa yang bisa menaklukkan? Cikal bakal Majapahit itu mampu menaklukkan Mongolia. Mongolia itu negeri penakluk Timur Tengah. Arab ditaklukkan, Eropa ditaklukkan, Cina ditaklukkan. Semua takluk. Begitu masuk ke sini dihajar sama pasukannya Lembu Nala. Habis di Nusantara. Penakluk pertama bangsa Mongolia sebagai negara terkuat dunia adalah bangsa Nusantara. Nah, terus itu mau datang dengan pasukan perang, ya dimut sampai Wong Majapahit. Jadi jangan, makanya kalau yang ke Eropa bisa dengan pasukan perang karena Eropa kekuatan militernya nggak kuat. Nah di sini makanya bangsa ini bukan bangsa yang main-main. Makanya kita nggak boleh malu menjadi bangsa Indonesia. Apa yang dimiliki oleh orang seluruh dunia kita miliki hal yang sama. Kalau orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet, orang Eropa Arab punya Kais Laila, orang Cina punya Sampai Ing Tai, kita punya Panji Asmoro Bangun, kita punya Ande-Ande Lumut, punya. Di sana ada cerita ibu tiri yang kejam melahirkan kisah Cinderella. Di sini punya bawang putih, bawang merah. Kalau sana punya orang kuat namanya Samson, sini punya Bandung Bondo. Oh, punya. Sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita punya kancil nyolong mana punya semua. Banyak yang kurang. Nah, itu. Makanya peradaban kita itu peradaban yang nggak main-main. Makanya mari kita gali pelan-pelan gitu loh. Jadi negosiasi Islam dengan budaya setempat ini bukan negosiasi yang mudah. Yang pertama adalah menegosiasi para brahmana ini. Jadi makanya kalau ada orang bertanya, kenapa hanya di Indonesia yang para wali? Lah yang bisa ngimbangi brahmana itu ya wali. Sama-sama la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Sama-sama punya sistem sistem interkoneksi dan downloadan yang berbeda. Iya kan, kalau kita ini kan downloadnya masih download biasa. Kalau wali downloadnya kan serius. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Itu wali. Duduk 10 tahun, duduk 3 tahun. Nah itu. Jadi itu penjelasannya kenapa di Indonesia kemudian lahir banyak sekali konsep wali, karena hanya wali yang bisa menghadapi konsep brahmana. Dan karena di sini negaranya sudah sangat kuat. Maka kemudian yang dilakukan adalah memasukkan ajaran Islam kepada sistem kepada sistem budaya yang sudah mapan dan sudah rukun, sudah beradab, sudah berakhlak, sudah ya pusatnya di sini, ini pusat adab, pusat akhlak, bagaimana membangun sistem sistem politik dunia. Di sini sudah ada sekolahan namanya Nalanda, tempat pembelajaran kitab terbesar dalam ilmu politik yang namanya Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Di sini juga ada sistem pembelajaran bagaimana membangun toleransi kehidupan yang berbeda-beda. Itu sudah diajarkan dalam satu kitab namanya Sutta Soma karya Empu Tantular, dan itu adalah pustaka-pustaka besar kerajaan Majapahit yang pusatnya sekarang adalah Mojokerto. Ya di sini ini nego. Jadi bukannya kok terus kemudian gini ya dikepui ke Majapahit kuat dulu.
Makam-makam wali yang tua saja disembunyikan, ditaruh di atas gunung-gunung. Kenapa? Karena orang Majapahit tidak punya tradisi penguburan. Tradisinya adalah pembakaran mayat, dan bumi kalau dikasih kuburan, buminya menjadi tawar. Jadi apa ya, bertulah lah caranya gitu. Taruh di atas ini biar nggak ketahuan. Mau berbicara ekonomi, gimana orang Majapahit itu tidak ngomong ekonomi? Wong namanya Raja Hayam Wuruk itu kalau habis makan piringnya dibuang di segoro anaan kok. Jadi nggak pernah ada, makanya nggak ada seksi korah-korah itu, nggak ada. Majapahit itu kalau nyambut tamu piringnya dilempar gitu aja. Bar ngono mbok diselemi meneh mbok apa pokoknya kuat. Nggak ada terus Majapahit ini. Mana ada negara yang semenanjung Korea Selatan ditaklukkan sama Majapahit, separuh Australia ditaklukkan sama Majapahit. Jadi teritori Indonesia kalah luas dengan teritori Majapahit. Nah itu mesti negosiasi, gimana caranya? Mau menyebut diri kami adalah para syekh, kami adalah para ulama, ya beda. Orang di sini orang Hindu, makanya menggunakan prinsip mathaluhum fit Taurat atau mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman lah, maka ditanam di bawah biasa, ditanam sampai gak kelihatan benihnya. Kalimat syahadat, kalimat sodo biasa. Terus saikhun ustadun dipakai bahasa kiai, gak ada masalah. Bertemu dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, tombak Kiai Sengkela, gak ada masalah. Tilmidun muridun menggunakan bahasa santri, musola menggunakan bahasa langgar, semua sampai sekarang gak ada masalah. Karena Suzuki datangnya terlambat, mau Suzuki apapun ya disebut Honda, mau RE King ya Honda. Hondamu apa? Yamaha Mio ya sama, gak ada masalah. Karena datang terlambat, mau Ades ya tetap disebut aku. Iya kan, mau datang apa kapanpun, mau Panasonic mau apa ya tetap aja Sanyo. Mau merek pembalut apapun tetap Softtek kalau tetap kalah. Makanya nggak usah heran kalau lebaran nggak usah gumun, dilihat bungkusnya itu adalah kongwan, isinya renggi. Nah, ini butuh kejelian yang luar biasa untuk mencoba melihat proses perubahan ketika Islam mengalami gerakan menembus peradaban Majapahit. Kemudian pelan-pelan yang tadinya kemudian berkasta-kasta dirubah pelan-pelan, mulai diperkenalkan dari raja dan hamba. Yang raja punya kekuatan mutlak, hamba tidak punya kekuatan apa-apa. Mulai dikenalkan bagaimana hidup bersama, dikenalkan konsep tentang bagaimana membangun pertanggungjawaban massal. Konsep itu diberikan Rasulullah, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dilebur dalam konsep Rasulullah, namanya ra'iyah, yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah, itu makanya kita mengenal bahasa-bahasa sampai kemudian menjadi sebuah struktur majelis permusyawaratan ra'iyah. Itu luar biasa. Ya di sini ini dulu peradabannya bangun. Makanya Islam di Indonesia itu coraknya sebenarnya sangat erat dengan corak Majapahit. Makanya begitu sampai sini baju Nabi yang dikenal dengan baju syar'i, jubah, mau dipakai nanam padi ya nggak bisa. Pakai mancing neng kali repot. Akhirnya baju syar'i yang jubah dipotong, potongan baju syar'i disebut syar'un. Nah orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un menjadi sarung. Lah iya kan? itu coraknya sangat kental dengan corak sini. Makanya orang Jawa itu lebih dikenal dengan nama sarungan. Sarung itu bukan budaya Hindu, itu budaya potongan jubah yang atasnya disebut kelambi takwa, kelambi takwa. Lho, katok iman, nek pendek banget sirwalun dadi serual. Lho, bahasa Arab kabeh lho iku. Dadi sampai katok lho bahasa Arab. Menegosiasi. Lho,
Lalu kita bagaimana? Lalu akhirnya dari sistem negosiasi itu ketemulah bahwa budaya Nusantara ini mampu bertemu dengan budaya yang berbeda-beda untuk membangun sistem toleransi. Jadi toleransi yang di dalam bahasa apa yang dikenal oleh orang Indonesia itu bersumber dari nilai-nilai yang ada di dalam negeri, dari agama yang ada. Makanya Indonesia itu sistem toleransinya religius, bukan sekularisme. Dan itu akhirnya tercermin pada tahun 28, hampir 100 tahun lagi negosiasi kebudayaan kita menghasilkan kebersamaan. Dan itu sudah pernah diulang berkali-kali. Jadi bangsa ini menjadi demikian bersatu kuat sampai seperti sekarang. Ya inspirasinya dari mana? Ya dari Majapahit. Ketika mampu membangun Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu slogannya orang Majapahit. Itu masih ada dalam kitab Sutasoma, dipinjem oleh Garuda Pancasila untuk ditaruh di bawah ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang akhirnya kita berhasil mengelola itu. Inspirasi dari Majapahit membuat bangsa ini mampu bersatu dalam perbedaan. Akhirnya Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini di sini apa ibaratnya ndok-ndokane jadi di sini. Maka suatu saat mesti Ibu Wali ini membicarakan dalam sebuah ruang ketika menyongsong perubahan milenial ini. Bahwa seolah-olah kerukunan di Indonesia itu tidak ada sumbangsihnya oleh agama. Karena akhir-akhir ini agama menjadi seolah-olah menjadi bagian dari yang melakukan provokasi bahwa bangsa ini harus berbeda-beda. Sampai ucapan selamat Natal, sampai apa aja ada masalah. Banser jaga gereja bermasalah. Karena mereka nggak ngerti bahwa konflik beragama paling berdarah itu di Indonesia. Mereka nggak ngerti. Itu terjadi pertama kali di mana? Terjadi pertama kali di kerajaan Mataram Hindu. Ketika Wangsa Sanjaya yang masih Hindu, ada Wangsa yang bergeser menjadi Buddha, yaitu Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya dipimpin oleh Panukuh, kalah. Ponaannya dihajar sama Garung yang Wangsa Sailendra. Tapi selamat ini anak Sanjaya ini. Si Panukuh ini pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Akhirnya mengerti ilmu arsitektur yang orang Hindu. Begitu Wangsa Sailendra yang dipimpin oleh Garung yang kemudian bergelar Semaratungga, ini perang terus. Akhirnya ketika mau bikin candi nggak bisa. Karena nggak bisa bikin candi, akhirnya cari arsitek. Nah, si Panukuh yang pulang dari India belajar arsitek itu sudah pulang, bergelar namanya Resi Gunadarma. Gunadarma inilah yang kemudian mendesain candi Budanya yang dipimpin oleh Semaratungga. Akhirnya ada candi Buddha dibangun oleh arsitek Hindu. Lahirlah namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya kemudian anak Semaratungga yang namanya Pramodawardhani itu jatuh cinta sama orang Hindu tadi itu. Padahal dia anaknya orang Buddha yang anti Hindu. Akhirnya mau nggak mau yang jatuh cinta ya dinikahkan. Makanya kalau kita konflik politik jangan terlalu serius. Jangan-jangan anak kita jatuh cinta. Memang nggak mau. Akhirnya si Pramodawardhani nikah sama si Panukuh atau Gunadarma. Akhirnya yang orang Hindu tadi menjadi menantu Raja Buddha. Akhirnya jadi di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, dipimpin oleh Resi Kumbayoni, diawasi oleh Lokapala. Habis itu rukun, yang Hindu rukun, yang Buddha rukun. Begitu ada ledakan Merapi, yang Wangsa Sailendra geser ke Palembang bangun kerajaan Sriwijaya. Akhirnya Sriwijaya menjadi besar karena nggak ribut masalah agama. Yang Wangsa Isyana dipimpin Sindok geser ke timur, menginspirasi kerajaan Kadiri, kerajaan Singasari. Akhirnya sudah nggak ribut antar agama, sudah punya pengalaman. Begitu masuk Majapahit semakin kuat, dikuatkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau hari ini terjadi hubungan antar agama rukun di Indonesia, saling menjaga. Bahkan kalau ada banser jaga gereja, nggak usah ribut. Itu warisan asli bangsa Indonesia. Nah itu dulu di sini. Makanya kalau Rianto itu warisan asli Mojokerto gitu loh. Warisan apa?
warisan Majapahit. Makanya Bu Wali ini harus banyak mengumpulkan ini situs-situsnya ini, karena ini dulu inspirasi Indonesia itu Majapahit, merukunkan perbedaan. Jadi dari dulu bangsa ini rukun. Nah, yang tidak rukun itu biasanya datang belakangan. Kenapa? Mereka nggak mau berbicara sejarah, mereka nggak mau berbicara tentang kodifikasi hukum Islam, mereka tidak mau berbicara tentang bagaimana ajaran Islam itu bertemu dengan budaya masyarakat setempat, karena mereka lebih suka kembali langsung kepada Quran Sunnah. Jadi lupa ada sanad ilmu yang panjang, bahwa setelah saya Jumatil Kubro kemudian lahir namanya Sayyid Ibrahim Asmoro di Tuban, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah, setelah Raden Rohmat generasi itu ada Sunan Bonang, ada Sunan Derajat. Sunan Bonang mempunyai murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid Mbah Abdurrahman Lasem, termasuk Mbah Benowo. Punya murid Ngelirip Tuban itu Mbah Jabar. Punya murid Mbah Sufyan, punya murid Mbah Abdul Halim, punya murid Mbah Abdul Wahid Solo Tigo. Punya anak murid namanya Mbah Khairon atau Mbah Gareng Roto Purwodadi. Punya murid Mbak Asy'ari punya anak Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ya karena saya orang NU saya hafal lah, yang Muhammadiyah nggak tahu nanti sejarahnya seperti apa, yang LDII nggak tahu sejarahnya mau seperti apa, yang NU begitu. Nah itulah makanya kita nggak pernah ribut, sehingga sistem sosial tadi ketemu, bagaimana proses membangun peradaban ketemu. Makanya ketika proses para wali itu berhasil, maka teritorinya disebut wilayah. Makanya Indonesia itu disebut wilayah, karena ini yang bangun dulu para wali. Maka siapapun di negeri ini yang menjadi bagian dari proses wilayah, jangan pernah melupakan para wali. TNI, Polri harus ziarah ke makam para wali, karena sedang menunggu daerahnya para wali, karena menunggu wilayah. Al-Wali punya wilayah, dan negeri ini mempunyai sistem persis seperti yang dicita-citakan wali. Tertinggi namanya Majelis Permusyawaratan Ra'iyah. Musyawarah bahasa Arab, majelis bahasa Arab, ra'iyah bahasa Arab. Dewan Perwakilan Ra'iyah, Dewan bahasa Arab, Al-Wakil bahasa Arab, Ra'iyah bahasa Arab. Pemutus hukum hakim bahasa Arab, kumpulannya mahkamah bahasa Arab semua. Kita kurang apa? Jadi adaptasi sistem Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Maka jangan kau sebut negeri ini tauhid. Itu yang kadang kita jengkel-jengkel, gemes-gemes gimana dengan anak-anak baru ini, membawa peradaban-peradaban yang sudah menjadi peradaban usang. Hizbut Tahrir itu peradaban usang di Filistin sana, udah nggak laku itu. Kalau orang sini sebenarnya gombal mukio itu di sana. Iya, Taqiyuddin An-Nabhani membuat Hizbut Tahrir di Filistin, nggak laku di sana, dibawa ke sini. Tiba-tiba ketika di sini nggak laku, pakai bendera la ilaha illallah. Kemudian santri dibilang, kamu kalau nggak ikut la ilaha illallah, kamu nggak punya ini, nggak ikut la ilaha illallah. Saya tetap la ilaha illallah. Wong bendera kalau orang mati pakai la ilaha illallah. Kamu anti la ilaha illallah? Enggak, wong aku tahlilan ya pakai la ilaha illallah. Tapi ini bendera la ilaha. Iya, kalau itu pun bendera sama dengan bendera PKI Palu Arit. Aku nggak mau kalau bendera Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Ini kan kita ini lama. Peradaban gombal mukio Ikhwanul Muslimin di Mesir sudah nggak laku di sana. Problem solvingnya orang Mesir aja lewat, dibawa ke sini. Akhirnya ada yang sok-sokan kemudian revolusi akhlak. Lah revolusi akhlak itu apa? Itu semboyannya Ikhwanul Muslimin ketika muncul pertama kali di Ismailiyah tahun 1927. Nah yang kayak begini kita ini kadang sama. Ini makanya nenek moyang kita dulu sederhana. Ketika Bung Karno mimpin Indonesia dengan kacamata Indonesia, ketika Hitler jatuh tahun 48, bangsa ini ditarik ke Soviet, ditarik ke Amerika. Para pemimpin negeri ini ilmuannya tenang jawab, apakah bangsa ini akan mengikuti model Eropa? Tidak, cukup nulis naskah panjang, salah asuhan. Apakah bangsa ini akan bergeser ikut model Belanda? Tidak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan mengikuti polanya Arab? Tidak, di bawah lindungan
Ka'bah. Apakah murni menggunakan cara Indonesia? Tidak. Siti Nurbaya loh, bangsa ini udah pernah begitu. Nah itu makanya negeri ini sekarang menjadi negeri yang indah, negeri yang aman, negeri Islam yang paling kuat sekarang di Indonesia. Komoditas-komoditas Mukio tadi itu nggak laku. Iya kan, Suriah dikasih komunitas Mukio, khilafah laris jebol bangsane. Terus Iran Irak kasih Syiah gitu, ributnya luar biasa. Sini awas hati-hati, lagunya Haddad Alwi Ummi adalah lagu Syiah itu. Kata kita ya gitu aja Syiah. Di sini lebih serem ada apa? Indung-indung. Lebih serem lagi itu, aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu lebih serem itu, tapi itu nggak ada hubungannya dengan Syiah. Itu Siti Aisyah bukan istri Rasulullah, Siti Aisyah orang Indonesia, gitu aja, biasa aja. Punana namanya Gopur di Singapura ini tuh ada tuh lagu itu. Patime jande kaye itu biasa kayak gitu. Makanya alhamdulillah Afghanistan itu dikasih komoditas lehyah bab jenggot itu bedil-bedilan kayak gitu. Di sini ya Allah kasih khilafah, kasih apa? Oh, udah tenang aja, mulutan, selawatan. Akhirnya aman. Terus kiainya orang Indonesia juga kiai yang pengertian. Kalau kiai kayak saya gini masih bisa diinterupsi, belum kiai yang hebat. Kalau pidato kurang 5 menit kiai masih bisa. Kiai yang paling hebat itu siapa? Khotib Jumat. Oh, itu kiai paling hebat sudah, nggak ada orang berani interupsi, nggak ada. Kurang 5 menit nggak ada. Makanya biar orang terhebat di Indonesia ini nggak main-main, oleh santri dikasih tongkat sama baca teks, akhirnya nggak berani macam-macam baca teks sama ini, ittaqullah gitu. Begitu tongkatnya nggak ada ya ittaqillah, ya misu-misui orang. Nah yang kayak begini, makanya kita ini kan dulu punya sejarah panjang. Sistem negosiasi itulah dulu yang paling kuat, adalah negosiasi dengan budaya Majapahit yang ada di Mojokerto. Amma ba'du. Duh, ini muqaddimah baru. Ini baru pembukaan. Nah, loh, ini jam berapa? Oh, mau maghrib ya, wis muqaddimah lanjutannya besok lagi. Ya, mudah-mudahan semua ada barokahnya, ada manfaatnya, dan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kiai.